Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tata urutan perundang-undangan UU nomor 12 tahun 2011. Kelompok kami beranggotakan Syarifah Notarianti Gunadewi, Intan Alfiatuh Romania, saya sendiri Syahrul Surcipta Hidayat, dan yang terakhir Sabita Zahra Ramadanti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389. Latar belakang pertimbangan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. B. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat 13 bab serta 104 pasal mulai dari ketentuan umum, asas pembentukan perundang-undangan hingga ketentuan penutup seperti yang tertera di layar. Penjelasan umum Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama, merupakan pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 dimulai dari tahapan perencanaan, lalu tahapan penyusunan, lalu tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, tahapan penetapan, dan yang terakhir tahapan pengundangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5, yakni pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat, dapat dilaksanakan, yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam, kejelasan rumusan, dan yang terakhir, keterbukaan. Hierarki Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lalu di bawahnya ada ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten. Selanjutnya ada alur pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 Ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, alur pembuatan ketetapan MPR. Tahap yang pertama, pengusulan RUU oleh anggota MPR. Tahap kedua, pembahasan RUU dan pengenalan RUU oleh pimpinan MPR. Tahap ketiga, proses penyusunan dan pembahasan lebih terperinci RUU di sidang MPR. Tahap keempat, pengambilan keputusan bersama, disahkan atau tidak. Selanjutnya, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden. Untuk materi muatannya meliputi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah tahap dalam pembuatan peraturan pemerintah. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu rancangan PP disepakati oleh kementerian dan lembaga pemerintah sesuai bidangnya. Yang kedua, ada tahap penyusunan, yaitu membentuk panitia antar kementerian dan bukan kementerian. Dan tahap yang ketiga adalah tahap penetapan dan pengundangan, yaitu ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya adalah peraturan Presiden. Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Berisi materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan PP, dan materi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi. Proses penyiapan. Rancangan peraturan daerah provinsi yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD atau di lingkungan pemerintah daerah atau Pemda, terdiri dari perumusan masalah, penyusunan naskah akademik, dan naskah rancangan peraturan daerah. Lalu proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan terakhir proses pengesahan oleh gubernur dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Terakhir ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.